Pun tidak semua mursyid thariqah itu punya ajaran pasulukan. Contoh misalnya seorang mursyid thariqah Kiai Munajat di Tanjung misalnya, yang saya sendiri juga ikut di situ, pernah dibai'ah thariqah oleh beliau. Ya dibai'ah selesai, karena bai'ah itu menurut beliau atau bai'ah itu berjanji kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk konsisten menjalankan ajaran agama secara benar dan tepat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi yang saya hormati, Naura, Ratu, Mas Raffi, ya, Mas Anang, kemudian Mas Dwi. Kalau ini Mas Raffi, Yola, iya. Anak-anak ini ketemu anak-anak di food court center rest area Petung Sewu. Shoot itu gambar itu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Kali ini saya bersama kru ditemani oleh anak-anak yang masih suci. Ada Yola, ada Mas Dwi, ada Mas Anang dan ada Mas Raffi. Ada Naura, ada Ratu, Yola. Baik, kita berada di food court center rest area Petung Sewu, sedang menikmati udara segar di sini. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang thariqah antara pasulukan dan usul. Jadi dunia thariqah atau dunia sufi atau perbincangan tentang dunia ketorikoan atau ketorikotan antara pasulukan, suluk dan usul. Baik, saya ingin memberikan satu mendudukkan, menjelaskan agar supaya kita mengerti masing-masing dalam waktu kira-kira maksimal 15 menit begitu ke depan. Yang pertama adalah harus dibedakan dulu antara thariqah dalam artian epistemologi agama, ilmu thariqah, dengan jamiah thariqah atau lembaga yang menghimpun beberapa orang yang disebut dengan jamaah thariqah. Tentu ini berbeda. Ilmu thariqah adalah aspek epistemologi agama, metodologi ketepatan dalam menjalankan syariat Islam. Maka ini dikaji dalam kajian tasawuf atau kajian filsafat Islam, namanya ilmu thariqah atau epistemologi agama. Bagaimana mengeterapkan doktrin agama yang syar'i itu secara ketepatan. Kalau syariah itu kebenaran, tapi thariqah itu bagaimana dilakukan secara tepat. Karena tidak semua yang benar itu pas ya. Maka misalnya takbir dengan benarnya adalah kalimat Allahu Akbar. Maka ketepatannya mengucapkan takbir ini sesuai dikaji dalam ilmu thariqah atau epistemologi agama. Karena kalimat takbir Allahu Akbar itu bisa berada di mana-mana, kalimatnya dimanapun sama. Tapi ketepatannya tentu harus diketahui hakikat takbir itu. Bila takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram, maka ketepatannya adalah pada saat sholat. Ketepatannya adalah pada saat sholat. Kalau takbir maksudnya untuk takbiran keliling, ya beda lagi kan. Kalau misalnya keliling-keliling Allah, tidak musim Idul Fitri, tidak momentum Idul Adha, lalu keliling Allah Akbar, kan nggak tepat.
Jadi ilmu thariqah itu ilmu ketepatan yang terkait dengan tempat dan momentum atau waktu. Nah, sedangkan jamaah thariqah itu orang-orang yang ikut jamaah thariqah tertentu, apakah Naksabandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Satariyah, dan lain sebagainya, itu yang dihimpun oleh seorang mursyid. Itu adalah orangnya, orang yang berupaya untuk menjalani agama secara ketepatan, itu lewat jamaah thariqah yang dibimbing oleh seorang mursyid atau mursyid at-thariqah, mursyidut thariqah. Lalu suluk dan pasulukan, ya. Ini selalu identik ya antara jamaah thariqah dengan suluk. Sekalipun tidak semua mursyid thariqah itu punya ajaran pasulukan. Contoh misalnya seorang mursyid thariqah Kiai Munajat di Tanjung misalnya, yang saya sendiri juga ikut di situ, pernah dibai'ah thariqah oleh beliau. Ya, dibai'ah selesai, karena bai'ah itu menurut beliau atau bai'ah itu berjanji kepada Allah. Berjanji kepada Allah untuk konsisten menjalankan ajaran agama secara benar dan tepat. Nah, sementara ada beberapa juga jamaah thariqah yang saya juga ikuti, misalnya harus ada kholwat seminggu, laku wirid tertentu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 9 minggu. Namanya kholwatiyah. Ya, jadi tidak semuanya mursyid thariqah itu melakukan pasulukan dalam tanda kutip. Nah, pasulukan itu identik dengan latihan rohani, mondok misalnya, dan suluk. Tapi suluk dalam arti ilmu suluk itu sebenarnya rohani. Suluk itu seorang mukmin, kita manusia yang mengikuti iman kita, lalu menempuh jalan untuk berupaya mengenal Rasulullah, mengenal pribadi Rasulullah, gitu. Namanya suluk. Nah, ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah atau utusan Allah, artinya dia lalu timbul satu kesadaran diri untuk berlaku sidik, berlaku amanah, berlaku tabligh, dan berlaku fatonah. Itulah sifat Rasulullah. Wujudnya adalah Muhammad, yaitu berlaku keterpujian, selalu berupaya untuk mengedepankan al-akhlak al-karimah. Itu disebut dengan majdub. Jadi suluk itu adalah perilaku rohani kita, laku rohani kita untuk berupaya sekuat mungkin, gitu, mengalahkan hawa nafsu kita dengan mengedepankan rasa kita, yaitu cinta, rahmah. Kenapa? Karena Rasulullah itu rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Bahwa Rasulullah yang bersifat benar, amanah tidak khianat, tabligh jujur, fatonah tidak dungu alias cerdas, itu dia itu wujudnya rahmah pada diri kita. Nah, rahmah itu ketika diekspresikan dalam perbuatan sehari-hari namanya Muhammad. Maka Muhammad, perilaku Muhammad inilah disebut dengan majdub. Artinya kita sudah benar-benar menyatu dengan diri Rasul, disebut dengan majdub, ketarik oleh pribadi keterpujian Muhammad. Nah, kalau sudah di sini, ketika kita sudah suluk secara rohani, suluk, ya, kemudian majdub berjumpa Rasulullah, selanjutnya adalah wusul, ya. Nah, wusul inilah kemudian urusan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah Rasul, tugasnya risalah, mengantarkan untuk diri mukmin yang sudah suluk bertemu masdub Rasulullah tadi untuk diantar menuju wusul sampai kepada alamat hadrah ilahiyah namanya. Maka perjalanan adalah suluk diri mukmin, masdub itu berjumpa dengan Rasulullah, alias mukmin itu sudah benar-benar menyerap pribadi ajaran rahmah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian wujudnya adalah Muhammad, keterpujian sehari-hari. Realisasinya ada al-akhlak al-karimah, wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lahirnya atau bangkitnya diri seseorang itu perilaku al-akhlak al-karimah. Maka dari situlah akan dibawa oleh Rasulullah sebagai Rasul, sebagai utusan, sebagai risalahnya menuju wusul. Kalau sudah begini, akan lahir pribadi-pribadi penduduk bumi yang sebenarnya adalah langit. Apa artinya fenomenanya? Dia itu sibuk selalu melakukan kebaikan. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ini ditegaskan
dalam firman Allah surat ke-55, surat Ar-Rahman ayat 29. Kalau ditanyakan penduduk bumi sebenarnya, dia berada di bumi, tapi aslinya itu penduduk langit. Kenapa? Karena dia sudah wusul. Apa fenomenanya? Dia itu setiap saat, setiap waktu selalu melakukan kebaikan. Selalu sibuk dengan perbuatan-perbuatan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Rahman Rahim, rahmah pada diri Muhammad ya, rahim selalu menyambung silaturahim, sambung kasih sayang pada diri mukmin manusia biasa. Jadi rahim pada diri mukmin, rahmah pada diri Rasul, Rahman dan Rahimun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jadi yang namanya Thariqah dengan dunia jamiah Thariqah itu berbeda. Lalu yang namanya suluk ya dengan pasulukan itu tidak sama. Yang namanya wusul itu pribadi-pribadi. Orang kalau suluk dalam artian rohani kemudian masuk itu sudah pasti wusul. Karena wusul itu bukan urusan manusia, karena wusul itu urusan utusan Allah yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka sekali lagi jadi Thariqah antara suluk dan wusul mesti dipahami sebaik-baiknya. Apakah orang-orang yang suluk menekuni masuk kholwatiyah, kemudian dimandiin, belum tentu dia itu wusul ya. Itu namanya bukan suluk ya. Itu namanya syariah suluk. Sebenarnya suluk itu pribadi-pribadi. Suluk itu diri mukminmu itu. Siapa mukmin itu? Adalah manusia yang mengikuti imannya sehingga ia bersifat sidik, bersifat amanah, bersifat tabligh, bersifat patona, lalu berjumpa dengan masdub namanya rahmah. Kalau sudah berjumpa dengan rahmah dibawa oleh Rasulullah, oleh Rasul risalah menuju wusul, maka kembali menjadi mukmin namanya rahim. Maka rahim, rahmah, rahmanu, dan kemudian rahmanun, rahimun. Rahmanun, rahimun, rahmatun, kemudian rahimun. Nah, rahim ini silaturahim ini. Nah, perjalanan dari suluk menuju masdub, dari masdub pada wusul, dari wusul kepada masdub kemudian suluk lagi, atau dari wusul kepada suluk lalu masdub dan wusul dan seterusnya, ini disebut dengan wirid atau wiridan. Disebut dengan waridat ya teman, atau wirid. Jadi wiridan dalam artian syariah itu berbeda dengan wirid dalam artian hakikat atau dalam artian epistemologi agama atau ilmu thariqah. Maka waridat atau wiridan itu kesadaran diri mukmin selalu tidak pernah berhenti, selalu menempuh jalan menuju Rasul agar Rasul membawa wusul, kemudian dari wusul ini menuju suluk atau menuju masdub lagi dan seterusnya ini. Dari suluk, masdub, wusul, masdub, suluk atau wusul, suluk, masdub dan seterusnya terus ini, terus dek ini namanya wirid atau waridat. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Dari sekali lagi, apakah seorang mukmin, apakah diri kita yang mengikut ajaran Rasulullah ini harus masuk dunia pasulukan? Tidak harus. Tidak harus masuk dunia pasulukan. Hati-hati, kalau Anda masuk dunia pasulukan, pilihlah yang mursyid, yang benar-benar hakiki, artinya Thariqah yang benar-benar sudah diawasi masuk. Kalau di Indonesia namanya jatman ya, jamnya Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Sudah ada yang ngawasi. Kenapa? Karena ini babakan rohani. Kalau Anda tidak hati-hati akan menjadi makanan empuk mursyid yang dalam artian mengatasnamakan agama padahal untuk kepentingan duniawi. Ini sudah banyak kejadian, hati-hati ya. Jadi sekali lagi hati-hati kalau sudah masuk urusan ini. Kalau Anda masuk pada dunia pasulukan dalam tanda kutip harus pilih-pilih, yaitu sesuai ikut aja yang biasa-biasa yang semuanya bisa ngawasi agar supaya kita tidak menjadi korban dan korban atas nama agama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tus. Yalah. Iya. Yolah. Ya ini
Bersama Mas Rofi. Mas Rofi. Ini dari MTS Wahid Hasyim Kujur Mas ya. Kelas 3 ya, kelas akhir. Semoga sukses Mas ya. Alhamdulillah. Ya, lalu ini bersama Ratu, cantik sekali. Kemudian Naura, kemudian Mas Anang ya, Mas Anang dan Mas Dwi. Nah, ini mas-mas ini ketiganya dari MTS Wahid Hasyim Kujur. Kita doakan semoga sukses selalu, jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Kemudian Yola. Yola giginya kenapa? Hilang. Tos. Lah.